Setahu saya ada Sapia Antonio kan, ada lagi Anton Medan, ada lagi Kokolim, ada lagi Felix Xiao. Ini luar biasa ini mualaf-mualaf yang dari Tionghoa ini memang sangat menginspirasi kisahnya. Ada nggak sih amalan wajib di orang-orang Buddhis itu? Saya pertama dari keluarga Buddhis, saya tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, politeis, dan juga ritual-ritual keagamaannya, sehingga saya pertama dibaptis lah di ajaran Kristen, di gereja sebagai penganut Kristen. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mualaf, kembali lagi di channel kami Mualaf Riau TV. Dan hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan seorang mualaf ketika menggapai hidayah Islam. Perbincangan kita hari ini menghadirkan salah satu mualaf yang berasal dari suku Tionghoa, Cina. Beliau bernama Yohanes, nama hijrahnya saat ini Ibrahim. Lebih dalam kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Tonton terus channel kami ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus bersemangat menghadirkan kisah-kisah para mualaf yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat mualaf, seperti yang saya katakan tadi, bersama kita sudah hadir salah seorang mualaf yang bernama Yohanes. Nama hijrahnya adalah Ibrahim. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil abang atau koko ini ya. Kayak seumuran sih, Ustaz. Tapi kan lebih panggilan Cina kan biasanya panggil ko ya. Iya. Setahu saya memang banyak mualaf Cina ini atau Tionghoa itu lebih banyak populer nih di Indonesia ya, dibanding dengan mualaf-mualaf yang suku lain, misalnya suku Batak gitu kan. Setahu saya ada Sapia Antonio kan, ada lagi Anton Medan, ada lagi Kokolim, ada lagi Felix Xiao. Ini luar biasa ini mualaf-mualaf yang dari Tionghoa ini memang sangat menginspirasi kisahnya, dan insya Allah menyusul Ko Ibrahim yang memang nanti kita akan dengarkan bagaimana perjalanannya mendapatkan hidayah Islam. Amin. Jadi sepakat ya saya panggil Koko aja ya, mohon maaf ya. Koko, jadi namanya asli Yohanes ya? Yohanes asli. Nama hijrah? Ibrahim Yahya. Ibrahim Yahya. Siapa yang kasih nama dulu? Saya pilih sendiri. Pilih sendiri ya? Ya, karena saya dapat ibaratnya dapat inspirasi untuk nama itu dari sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang punya perjalanan mendapatkan hidayah itu dimulai dari seorang penjual patung berhala. Masya Allah, berarti kita lebih menarik lagi nanti ceritanya ya. Berarti sepintas yang saya tahu berarti sudah membaca lah terlebih dahulu ya. Oke Ko, berapa usia sekarang? Usia sekarang 32 menjelang 33 tahun. 32 tahun ya? Ya. Asli dari mana nih? Dari Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara, Tionghoa ya, Tionghoa Medan ya. Iya betul. Anak keberapa? Saya anak paling sulung, anak paling besar. Anak paling sulung ya, dari? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi kok terlahir dari keluarga apa nih? Saya terlahir dari keluarga penganut agama Buddhis. Buddhis ya? Orang tua masih ada sampai sekarang ya? Ya masih ada. Masih Buddhis ya? Masih. Dulu Koko sering ke vihara teringatnya? Kalau saya kan ya orang tua saya sering untuk ke vihara, tapi karena saya dulu banyak di sekolah Kristen, jadi saya lebih banyak ibaratnya ikut di gereja gitu. Gereja ya? Ada nggak sih amalan wajib di orang-orang Buddhis itu? Apa sih kayak kita kan ada sholat 5 waktu misalnya, gereja hari Minggu gitu. Kalau Buddhis apa sih amalan wajibnya? Ada nggak ibadah khusus gitu?
Mungkin saya tidak begitu mendalami ajaran Buddhis. Mungkin pengetahuan saya untuk agama Buddhis itu masih secukupnya lah kita bilang kan. Cuma seperjalanan keluarga saya, ya agama itu hanya sebagai apa? Kita katakan sebuah ajaran bahwa untuk mengajarkan baik aja gitu. Tidak ada bicara tentang tauhid, tidak ada bicara ilah itu siapa. Berarti intinya agama itu tidak ada yang mengajarkan keburukan, kebaikan. Itu aja konsep mereka ya. Konsep. Cuma kalau ditanyakan siapa ilahnya, ya itu. Tapi konsep beragama yang rinci agak bingung. Agak bingung ya bagaimana ya apanya konsep keturunannya. Yeah. Oke kok. Berarti Buddhis ya. Yeah. Terus apakah langsung hijrah ke Islam waktu itu gimana? Tidak, saya dari keluarga latar belakang Buddhis karena saya banyak bersekolah di sekolah Kristen. Saya dulu pertama adalah mencari hidayah itu menjumpai agama pertama yang saya anut dengan sukarela tanpa ibaratnya paksaan orang lain. Nah, saya pertama dibaptis sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen ya? Iya. Jadi ya itulah awal pencarian saya. Maksudnya Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan ya? Iya. Itu masuk Kristen. Sama orang tua ada nggak persoalan atau penolakan? Iya, waktu saya masuk agama Kristen pertama kali sama orang tua ya sedikit ada kita bilang pertentangan budaya lah dari agama Buddhis yang menyembah berhala pindah ke agama Kristen yang tidak menyembah berhala sehingga semua tradisi adat istiadat prosesi ritual orang Tionghoa tidak saya ikuti lagi waktu itu sehingga itu yang menyebabkan pertentangan dengan keluarga. Saya baru dengar nih ya, tapi setahu saya banyak orang Chinese yang pindah masuk Kristen itu di keluarga mereka apa ya masih biasa karena secara makanan masih normal, ya. Kayak makan babi masih sama gitu kan. Terus muamalah di keluarga pun masih bebas gitu. Tapi ini unik ini ya, justru masuk Kristen waktu itu dapat pertentangan juga ya? Iya, karena mungkin orang tua saya kan masih berpikiran konservatif terhadap atas untuk agama atau apa, sehingga waktu saya pertama masuk ke agama Kristen, ada sebuah benturan budaya lah sehingga menyebabkan saya dengan keluarga tuh ada sedikit salah paham gitu terhadap ajaran-ajaran yang udah saya anut saat itu. Jadi berapa lama dulu menganut seorang pribadi yang beragama Kristen Protestan? 8 tahun kurang lebih. 8 tahun ya? Tapi tetap masih sama keluarga tinggalnya? Masih ya? Dengan keluarga. Oke, perjalanan berikutnya ini ke intinya ini. Kepikiran ingin masuk Islam. Iya. Sebenarnya kalau dari bukan kita bilang langsung saat itu kepikiran ingin masuk Islam, cuma saya mempelajari terlebih dahulu melalui pengalaman-pengalaman hidup saya selama 8 tahun dan hari-hari sebelumnya itu. Saya kan pencarian pertama itu adalah mencari Tuhan yang satu gitu, yang Esa lah adalah yang sering diucapkan oleh masyarakat awam itu. Seperti Tuhan apa sih Esa, ya. Tuhan yang Esa itu gitu ya? Itu dulu ya, titik baliknya ya. Sehingga saya pertama dari keluarga Buddhis, saya tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, politeis, dan juga ritual-ritual keagamaannya, sehingga saya pertama dibaptis lah di ajaran Kristen, di gereja sebagai penganut Kristen. Setelah perjalanan saya di agama Kristen, saya masih merasa ada yang belum pas dalam konsep saya mencari ketuhanan Esa. Konsepnya masih belum pas lah waktu itu dapat. Masih ada yang mengganjal gitu ya. Hati. Dan juga saya melihat mengalami ibaratnya pergumulan hidup lah. Saya berpikir awalnya agamanya harusnya seperti ini. Ternyata sering berkembang waktu, agamanya mengalami penyesuaian di beberapa waktu, sehingga
saya rasa agama ini sepertinya ajarannya tidak murni lagi seperti ajaran pertamanya. Oke. Banyak perubahan yang ada kan. Sehingga di situ saya mulai berpikir apa yang agama yang mengakui Tuhan itu satu. Oke, itu berarti ya. Jadi kan waktu itu udah ada gejolak ini di hati. Artinya masih ada yang mengganjal di hati tentang ini belum totalitas ini konsep ketuhanannya. Masih ada yang mengganjal gitu. Nah, terus kok bisa berpikir ke Islam itu di mana nih? Saya mempelajari melihat akidah umat Islam. Saya melihat bahwasanya yang dipertahankan oleh umat Islam saat ini seperti akidah memakai hijab itu bagi kaum akhwat itu sesuatu yang orisinil lah. Iya. Bagaimana konsep itu pertama diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW Masih terjaga ya. masih terjaga sampai masa ini. Oke. Sedangkan saya bandingkan dengan ajaran agama yang saya anut saat itu, kenapa di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kurang lebih notabene cara berpakaian, cara berperilaku wanita akhwat itu kurang lebih sama dengan umat Muslim. Oke, itu yang berarti yang sakral ya. Berarti yang Koko Ibrahim lihat kok Islam itu terjaga ya, sakralnya itu dari sisi pakaian wanita masih terjaga sampai sekarang ya. Sementara kalau zaman Nabi Isa pun sama, nilai-nilainya sama ya, menutup aurat juga sama ya. Sama. Akhirnya pun di situ udah mulai ya belajar membaca tentang keislaman ya. Keislaman. Ini saya mulai membandingkan dari satu hal itu dan juga mulai saya membandingkan dengan hal-hal lain sehingga saya bisa mengambil satu garis bahwasanya agama Islam dari pertama diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu sampai saat ini selagi dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu masih kita bilang 100% murni lah, tidak ada terpengaruh oleh zaman, tidak terpengaruh oleh perubahan kebudayaan. Nah, sehingga itulah masih tetap pure original. Jadi kan tapi di agama saya itu malah tidak, dimana di zaman agama itu diajarkan seiring waktu berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga saya merasa ajarannya itu sudah tidak orisinil lagi. Tidak original lagi ada ya. yang tercampur-campur budaya lain. Oke. Contohnya yang sering jadi pertanyaan itu kenapa hari raya Natal itu identik dengan pohon Natal, pohon cemara. Itu muncul pertanyaan itu ya? Muncul pertanyaan itu dan juga sering berjalan waktu, kenapa malah ajaran agama itu bertentangan dengan ajaran agama sebelumnya? Seperti contoh dikatakan di dalam kitab suci adalah muliakanlah hari Sabat itu kan? Iya. Hari Sabat itu kan harusnya hari Sabtu. Kenapa hari ke-7 itu berubah jadi hari Minggu? Cara hitungnya seperti apa kan? Sehingga saya mempelajari itu semua. Saya bingung, jadi masa bingung. Nah ini kok ada perubahan ajaran agama tersebut kan? Sehingga saya mulai mencari agama yang betul-betul masih murni ajarannya. Sehingga saya setelah pelajari membandingkan Kristen dan Islam, hasil saya di situ di bulan Ramadan ini juga. Oh iya. Saya ingat di bulan waktu saya mengambil keputusannya. Flashback mengambil keputusan membulatkan tekad itu adalah di tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan. Ya. Saya persis Masehi tanggal berapa? 2013 berarti itu juga. 2017 ya. 2013 masuk Islam ya. Di situ dulu finalnya ya. Ya, saya mengucapkan kalimat syahadat itu, 2 kalimat syahadat di bulan Muharram, 25 Muharram. Saya lupa tahun hijriahnya berapa. Cuma saya membulatkan tekad itu dari bulan Ramadan. Berarti pilihan itu membulatkan tekad berarti sudah mulai nampak jawabannya. Iya, sudah mulai dapat perbandingan di bulan Ramadan ya. Ya, udah mulai mendapat cahaya hidayah tuh Ustaz. Jadi membulat dengan tekad sehingga waktu di bulan Muharram baru saya benar-benar kesempatan. Muharram ya, tahun baru Hijriah ya. Iya, tapi menjelang akhir juga ada tanggal 25 Muharram. Iya ya, luar biasa ya. Itu pas di mana waktu itu bersyahadat? Saya bersyahadat di kampus saya
kampus tempat saya kuliah di Universitas Riau. Jurusan apa? Saya dulu jurusan ilmu pemerintahan. Masya Allah. Jadi saya bersahadat Dekat dengan politik juga nih. Iya. Saya bersahadat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Masya Allah. Berarti masa-masa kuliah udah bersyahadat ya? Iya, masa-masa kuliah. Berarti bukan karena ada pengaruh siapa-siapa gitu ya? Pengaruh pergaulan atau Iya, perempuan misalnya, nggak ada ya? ya kita bilang ya, karena memang dari niat saya mencari dan alhamdulillah diberikan hidayah sehingga saya bisa sampai di titik ini kan. Subhanallah. Jadi memang kadang kalau kita pergaulan ya memang saya banyak bergaul dengan sesama muslim. Iya. Pada saat saya belum seorang muslim gitu kan. Memang itu agak luas lah pergaulan saya waktu itu. Berarti di kampus sudah biasa lah ya dengan komunikasi. Iya. Biasanya di kampus itu ada teman-teman yang aktif di Rohis, Ya, LDK, lembaga dakwah, kampus. Iya. Itu udah aktif sih ya? Udah biasa dengan bahasa-bahasa dakwah di kampus ya? Ya, sudah biasa lah berteman mereka dan juga mereka yang mengajarkan waktu saya awal mualaf itu mereka yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu tentang sholat, hukum-hukum tentang fikih-fikih. Subhanallah. Berat nggak dulu waktu itu, kok? Mungkin itu alhamdulillah saya Dengan orang tua lah utamanya. alhamdulillah saya tidak merasa berat saat itu. Kenapa? Ya. Karena walaupun saya tidak tinggal bersama orang tua setelah saya mualaf itu, Oh ya, nggak tinggal ya? Nggak, saya- Kenapa milih nggak tinggal sama orang tua? mungkin saat itu saya berpikir lebih baik, lebih bisa saya menjaga ibadah saya adalah jika saya tinggal di tempat lain gitu, karena di rumah Bukan karena nggak diterima ya, bukan ya? bukan karena Tapi supaya diusir lebih atau apa, tidak. total ya mungkin ya. Lebih total dan lebih mudah menjalankan ibadah lah gitu. Masya Allah, jarang ini ya. Jadi tinggal di mana tuh kok? Saya dulu numpang di musola. Musola? Masya Di Allah. musola kampus. Iya ya? Iya. Di musola ya? Nggak ini ya, nggak merasa risih atau gengsi gitu ya, nggak ya? Nggak ya? Enggak, tidak merasa karena Tapi sehari-hari di musola itu ya? iya musola. Masya Allah kok. Luar biasa ya. Ya saya mungkin ya gimana pun ya mungkin saat itu kan untuk biaya hidup kadang-kadang masih dibantu orang tua juga waktu saya masih kuliah kan. Sehingga mungkin Padahal sebenarnya fasilitas di rumah ada sebenarnya ya. ada, cuma memang tidak memungkinkan untuk saya tinggal di rumah karena ya beberapa hal lah, terutama kan soal makanan, terus hewan-hewan yang dipelihara di rumah. Saya melihat memang itu agak berat ya. Tapi waktu itu happy aja ya. Nggak ada beban gitu ya. Ada beban. Jadi kita menjalani hari tiap hari itu saya disitulah mempelajari bahwasanya di masa-masa kita susah itu ada masa-masa mudahnya gitu kan. Setelah masa susah itu ada masa yang mudah gitu. Iya. Berarti ini bentuk perasaan ya. Jadi perasaan Koko setelah masuk Islam itu apa nih? Waktu perasaan saya pertama masuk Islam tuh saya merasa lebih lega gitu kan. Lebih lega ya. Karena saya merasa sudah menjumpai Apa yang apa dicari? yang saya cari selama hidup saya. Dan juga saya berterima kasih sekali karena waktu saya pertama mualaf tuh banyak sekali teman-teman, saudara-saudara yang muslim membantu gitu kan. Ngerespon ya. Ya, responnya luar biasa kan. Baik ngasih apa pelajaran ya, Ya, bimbingan kasih ya. pelajaran, bimbingan dan juga bantuan apalah sehari-hari untuk melanjutkan kuliah. Masya Allah. Sehingga saya bisa selesai juga kuliah setelah itu kan. Masya Allah, luar biasa ya kok. Ini dahsyat ini, Koko Ibrahim ini. Jadi kok, apa namanya? Apa sih yang menurut Koko setelah masuk Islam ini hal yang paling berat? Kalau bagi saya tuh yang paling berat tuh adalah ya kita menjalankan atau memahami Islam secara kafah itu luar biasa berat. Berat ya? Ya, sedangkan kita kalau menjaga disiplin sholat itu pun termasuk sulit kalau memang kita kurang pandai menjaga dari pertama kan. Iya. Dan juga kalau misalnya soal untuk puasa atau apa mungkin itu hanya kayak kalau bagi saya merasa cuma bagai cobaan fisik lah. Fisik ya. Selagi itu masih bisa ditanggulangi. Tapi lancar ya puasa ya? Puasa alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berarti ini sudah 7 tahun ya? Berapa tahun? 7 lah, kurang lebih 7 tahun ya masuk Islam ya. Oke, mudah-mudahan tetap istiqomah dan semangat terus Iya. belajar. Mudah-mudahan suatu hari mana tahu bisa bawa keluarga ya kan. Iya.
Ini jenggotnya pun udah seram saya lihat tuh. Kalau dipanjangin udah keren itu ya jenggotnya. Jadi kok apa sih harapan kok ke depannya nih? Harapannya saya bisa menjadi seorang muslim yang memahami Islam memahami dan menjalani Islam secara kafah, sempurna, tidak kekurangan apapun, dan juga berharap ya bisa menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara saya yang lain yang masih belum mengenal agama Islam. Semoga mereka diberi hidayah seperti saya, bisa juga mengenal agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Oke, kok sedikit saja nih pesan-pesan untuk para mualaf. Karena mualaf sekarang ini kok sudah identik dengan bahasa-bahasa masyarakat orang Islam pada umumnya. Kalau disebutkan kata mualaf pasti menikah gitu. Mualaf menikah, mualaf menikah. Nah, ini yang membuat citra mualaf jadi jelek. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan untuk teman-teman mualaf yang lain supaya citra mualaf ini kembali baik begitu? Kalau misalnya saya punya pesan kepada saudara-saudara yang mualaf yang mungkin menjadi seorang mualaf itu adalah melalui pernikahan atau apa, nah itu jangan menjadi sebuah rasa kurang percaya diri lah, karena mungkin tapi itu batu loncatan ya? Ya, bukan salah berarti ya? Bukan salah, tapi memang mungkin setiap orang tuh menjumpai hidayah itu dengan beragam cara. Ada yang dengan menikah, ada yang seperti saya menjalani dengan berpikir, ada yang dengan hal-hal mimpi atau apa, cara-cara lain, atau kecelakaan, kemalangan dalam hidup. Kita nggak tahu. Cuma saat kita sudah mendapatkan itu, harap dijaga dengan baik lah. Dan juga memang kalau misalnya kita awal niatnya itu menjadi seorang mualaf karena pernikahan, ya niat itu tidak salah. Ibaratnya niat itu kan bisa diperbarui. Jangan stagnan di situ ya. Stagnan di situ. Pelajari agama Islam itu secara sempurna, pahami, amalkan. Nah, insya Allah kita akan mendapat sebuah pembaharuan lah kita bilang. Dari pertama mungkin niat kita cuma menikah, ternyata setelah kita pelajari kita sadar bahwa inilah jalan tuntunan hidup yang benar, yang tiada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Dan juga mungkin saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara mualaf, jika dalam dakwah menyampaikan agama Islam kepada saudara-saudara lain yang keluarga-keluarga sendiri yang belum muslim, mungkin sampaikanlah dengan cara yang lebih lemah lembut, jangan hindari berdebat terlalu panjang. Ya, karena kadang dalam Islam itu pun berdebat itu dilarang dan juga dijauhi, diharapkan jangan sampai terjadi, karena perdebatan yang terlalu berat itu bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim, sehingga debat kusir ya kok. Debat kusir, walaupun kita bukan debat kusir, debat logika. Yang saya pelajari dalam pengalaman saya jadi seorang mualaf, jika memang orang yang kita dakwahkan itu belum mendapatkan hidayah, mau kita maki dia, mau kita apapun dia, ya tidak akan ada perubahan. Dia tetap seperti itu. Dia merasa ya itulah jalan hidup dia yang benar. Jadi kita daripada menyebabkan putusnya tali silaturahim dengan saudara, keluarga, teman, ya berikanlah dakwah kepada mereka dengan cara yang lemah lembut. Insya Allah. Ya, mungkin pesan untuk mualaf yang hari ini mungkin tertindas ini kok. Banyak ini tertindas oleh keluarganya, diancam. Ada yang mungkin orang tuanya akan bunuh diri. Ini kan banyak ini. Akhirnya goyang gitu. Gimana nih, pesan sedikit aja kok. Kalau kita bisa melihatlah di dalam pelajaran-pelajaran saya membaca hadis, membaca sirah nabawiyah, banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah yang saat masuk Islam, orang ibunya mengancam akan mogok makan hingga meninggal, tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Berarti sesuatu yang kita dengar belum tentu itu keputusan Allah ya. Ya, itu kembalilah kepada qadarullah. Apa yang akan terjadi itu memang sudah takdir. Memang kita belum tahu lah ujungnya di mana. Yang penting kita tetap semangat, bertahan, sabar ya. Ya, sabar. Masya Allah. Di setiap masa-masa kita mengalami kesusahan, yakin dan percayalah ada masa-masa kesenangan yang menyusul berikutnya. Amin. Jangan menyerah di titik saat-saat kita susah. Alhamdulillah.
Oke kok, itu luar biasa ya penjelasan dari Koko Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini dalam kisah perjalanan menjemput hidayah Islam, insya Allah bermanfaat untuk kita dan menambah semangat kita untuk tetap istiqomah di atas akidah Islam. Dan kita lihat memang sekarang sudah terbukti bahwasanya semakin akhir zaman orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi agen-agen dakwah untuk bisa menyampaikan risalah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.